balik. Tapi terjadi ini apa? Ketika bukunya dipinjam, itu pada tidak bisa mengembalikan. Jadi buku dari 100 berapa itu. Jadi harus ini lagi edukasi untuk mengembalikan buku tersebut. Itu perpusnya. Itu kan terdiri dari banyak buku bermacam-macam. Tapi itu memang ya digital sih sebetulnya bagus. Cuma kadang-kadang belum siap apa ya ketika programnya sudah dicanangkan tapi untuk sosialisasi edukasi itu kayaknya belum siap sehingga kadang-kadang ya seperti itu bukunya sudah dibeli saya beli itu untuk perlengkapan perpustakaan itu harganya 3 juta berisi dari 110 buku itu tinggal berapa jadi nanti yang pinjam itu mengembalikannya jadi nanti kita nuntun lagi tuh pas satu-satu sebetulnya bagus di situ banyak sekali buku apa saja bisa diakses itu. Problemnya di SDM berarti itu ya. Iya, iya, itu trouble-nya di SDM karena memang kan kayaknya SDM kita belum semua apa ya siap dengan diberlakukannya perpus digital. Padahal waktu itu harus beli perpus digital. Kami membeli itu 3 juta itu terdiri dari 110 buku. Kalau ingin nambahi lagi bisa nanti nambah berapa ribu lagi begitu. Tapi ya ini kayaknya mainnya yang betul-betul efektif itu ya yang anu apa ya manual perpustakaan biasa itu yang digital belum ini tapi yang mungkin harus siap sih ya Pak dosen harus tetap di dunianya kan ke sana dunianya. Iya karena memang sesuai dengan zamannya sih ini seperti ini bisa ya. Oke ini sepertinya sudah ngisi semua nih yang hadir 9 mahasiswa. Apa yang perlu kalau saya lihat yang sudah diterapkan di lembaga bentar, saya cek satu-satu. Ya. Ya. Ini kalau saya lihat semua lembaga sudah menerapkan ya digitalisasi ya. Semua sih, Pak. Sudah menerapkan ini. Keuangannya mahal. Oke. Ya, oke. Saya lihat sudah menerapkan semua. Nah, kalau kalau lembaga Bapak Ibu sudah menerapkan digitalisasi semua, digitalisasi pendidikan, tadi ada yang medsos, ada yang perpustakaan digital, ada yang sistem informasi akademik ya macam-macam ya. Lalu kita kuliah untuk apa dong ini? Yang meningkatkan ilmu pengetahuan Pak juga banyak sekali yang belum kita ya. Ternyata masih bodoh ini ketika kuliah tetap saja merasa banyak sekali ilmu yang perlu dilengkapi. Ya baik, ini ya Bapak Ibu. Saya ingin sampaikan dulu di awal. Saya tetap ada RPS, nanti saya share setelah ini. Jadi saya ingin sampaikan dulu di awal supaya nanti tidak overestimate ya, bahwa saya ini bukan ahli IT ya, bukan expert di bidang ICT. Jadi digitalisasi itu ya saya nggak expert. Saya sebatas pernah melakukan ya sebagai pelaku manajemen yang mendigitalisasi sistem manajemennya. Begitu aja saya itu. Jadi kalau saya lihat dengan Bapak Ibu ini yang di sekolah masing-masing sudah menerapkan digitalisasi, ya saya kira ilmu panjenengan dengan saya itu kurang lebih 11-12. Ya, 11-12, saya yang 11, panjenengan yang 12. Jadi kuliah kita
untuk mata kuliah digitalisasi ini. Yang pertama nanti saya ingin kita sharing-sharing saja, karena kalau kalau saya atau kalau Bapak Ibu mengharapkan saya banyak misi tentang apa ya, tentang ilmu ICT tadi, itu tidak pada tempatnya. Saya nggak bisa. Misalnya tak paksakan pun itu nanti salah-salah. Dulu dulu nanti sesat dan sesat. Jadi kita akan sharing yang pertama, yang kedua nanti mungkin akan bagus kalau kita kuliah ini pakai pendekatannya atau pakai modelnya project based learning ya, atau mungkin problem based learning. Jadi apa yang menjadi, katakanlah misalnya permasalahan di lembaga Bapak Ibu, itu yang coba kita pecahkan melalui diskusi-diskusi, kemudian melalui mungkin itu ada pengembangan, semacam pengembangan produk. Jadi kita kuliah hari ini sebatas nanti adalah saya akan memaparkan RPS, rencana belajar semester, kemudian mungkin sedikit sekali tentang apa itu digitalisasi. Karena saya percaya Bapak Ibu sudah lebih paham ini. Ini ada yang dosen, ada yang guru komputer nggak di sini? Guru TIK? Pernah, Ada nggak? Pak. Bapak-bapak itu pintar semua itu, Bu Sarifah. Dulu banget, Pak. Ya, Bu Sarifah kayaknya sudah lihai Ya, sekali. itu lihai sekali itu Bu Sarifah. Bu Laila itu banyak sekali. Ya, kita guru tua tapi mau belajar, Bu. Gitu aja. Sehingga ketinggalan dengan yang muda. Betul Pak, ya komitmennya memang tidak ketinggalan dengan yang muda. Ini paling tua sih saya Pak. Ya, namanya lifelong learning, kan? Belajar itu sepanjang hayat. Jadi nanti yang sudah lihai-lihai seperti Bu Sarifah, Laila, Pak Sugeng, Pak Topik gitu ya. Terus siapa lagi? Pak Ade Saring misalnya gitu. Nanti ya itu yang kita harapkan akan banyak nge-share pengalamannya, experience-nya di perkuliahan kita. Jadi nanti mungkin saya berharap gini, kuliah kita ini apakah nanti ada tugas kelompok atau individu, tapi ada semacam project ya, project untuk misalnya di tempatnya Pak Topik di MI-nya misalnya gitu ya, itu ada problem yang menjadi kendala manajemen dan sekilas bisa dianalisis bahwa problem itu sepertinya bisa diatasi dengan digitalisasi. Misalnya gitu ya. Nah, maka problem yang ada di MI-nya Pak Topik itu akan coba dipecahkan oleh Pak Topik atau Pak Topik dengan kelompoknya. Dengan semacam memunculkan ide pengembangan produk digitalisasi atau program digitalisasi. Saya contohkan konkretnya gini, konkretnya ya saya contohkan. Presensi, nah misalnya presensi. Presensi kan zaman dulu itu manual ya, pakai kartu terus dimasukkan mesin jeglok gitu kan, atau kadang dicatat di buku presensi. Itu kan menimbulkan kendala sebenarnya. Kendalanya apa? Atau menimbulkan problem. Problemnya apa? Problemnya orang bisa jadi kalau ditulis manual itu di jurnal presensi itu dia bisa tidak akurat. Dia masuknya jam atau datangnya jam 7, nulisnya jam 6.50 misalnya gitu ya. Sehingga muncullah kemudian solusi presensi online atau presensi pakai fingerprint atau presensi pakai apa lagi presensi itu? Anu ya, apa ini? Sensor apa ya? Sensor
retina. Nah, misalnya itu semuanya adalah digitalisasi yang diciptakan untuk mengatasi problem yang ada. Nah, saya tidak tahu problem problem di lembaga Bapak Ibu masing-masing itu apa. Yang menurut Bapak Ibu sebenarnya ini perlu loh digitalisasi. Mungkin ada lagi gini, sekarang ngasih PR kan lewat WA, ya kan? Itu sebenarnya juga sudah digitalisasi. Ngasih PR lewat WA itu digitalisasi. Tapi kok ini ya masih ribet ya karena guru masih harus mengikuti meriksa apa namanya meriksa hasil kerjaan PR anak-anak terus mengikuti nilai secara manual. Nah, terus kepikiran kenapa tidak membuat sebuah aplikasi yang guru bisa ngasih PR di situ, siswanya bisa menjawab di situ, hasilnya keluar otomatis menjadi nilai rapor. Nah, itu satu langkah lebih maju lagi dalam digitalisasi. Nah, problem-problem seperti itulah yang kita coba analisis. Bapak Ibu punya problem apa di sekolahnya yang wah ini bagus nih sebenarnya kalau didigitalisasi sebenarnya problem ini akan hilang dengan sendirinya. Nah, itu yang saya coba gali dari angket yang tadi, dari form yang tadi ya. Apa yang perlu ditingkatkan dari digitalisasi pendidikan yang sudah diterapkan di lembaga? Ya. Kemudian ini ada yang menjawab misalnya nih, jika Anda menjadi figur kunci dalam program digitalisasi pendidikan di sekolah, di madrasah, program digitalisasi seperti apa yang akan Anda canangkan? Nah, itu dijawab. Oh, saya ingin mencanangkan layanan informasi madrasah dan pembelajaran. Nah, itu kan berarti Bapak Ibu sebenarnya sudah menangkap bahwa ada suatu problem di lembaga saya. Ini problem ini sebenarnya bisa diatasi dengan digitalisasi. Gitu. Nah, itulah namanya problem based learning. Itu yang saya ingin terapkan di kelas digitalisasi pendidikan ini. Bapak itu nanti akan mengidentifikasi problem di lembaga masing-masing, kemudian memunculkan ide. Ya, oh ini sebaiknya digitalisasi seperti apa? Nah, sampai sini dulu, sampai sini dulu. Tadi kita perlu nggak sih mendefinisikan digitalisasi itu apa? Gitu? Kayaknya nggak perlu ya. Wong kita nggak usah didefinisikan, kayaknya udah paham gitu kok. Tidak, oh maksudnya digitalisasi ngono kae to biyen ngetik ning gone mesin ketik saya kira komputer gitu kan. Itu kan ya. Peralihan Pak. Nah, Ya, itu kan cuma sebenarnya peralihan media saja. Yang peralihan media. Manual, analog, sekarang ke digital. Dulu diketik, ya kan? Diketik mesin ketik, terus sekarang diketik di komputer. Dulu misalnya berkas seperti ini, saya tulis berkas nih, dapat berkas gitu kan ya. Ini kalau saya simpan kan ya memungkinkan mudah hilang. Maka kemudian saya scan. Ya, betul. Berkas ini saya scan, disimpan di cloud atau disimpan di hard disk. Itu namanya juga digitalisasi. Jadi kalau ya digitalisasi itu luas sekali. Intinya apa yang tadinya analog itu dikonversi ke dalam sistem digital. Itu aja. Jadi Bapak Ibu, ya saya sekali lagi karena saya bukan ahli ICT, saya nggak bisa menjelaskan dengan sangat teknis tentang bagaimana sih digitalisasi. Apa sih digitalisasi itu? Kok bisa ya? Bilangan biner 0 sama 1 kok bisa disebut digitalisasi? Ya saya nggak bisa menjelaskan. Ya, saya mohon maaf. Itu nanti baru tanya sama ahlinya saja biar tidak memperoleh jawaban yang keliru. Jadi saya menganggap seperti tadi saya sampaikan, dalam hal ilmu tentang komputer tadi, tentang ICT, saya sama Bapak Ibu itu 11-12. Oke? 11-12. Saya 11, Bapak Ibu yang 12.
Jadi jadi Wali. kuliah kita ini nanti saya berharap justru saya dapat banyak insight dari Bapak Ibu. Karena Bapak itu kan praktisi di lembaga pendidikan nih. Saya juga praktisi di manajemen bisnis. Karena saya manajemen di manajemen perusahaan, saya kan di manajemen bisnis. Saya juga menerapkan digitalisasi juga di sistem informasi, sistem manajemen mutu, kemudian di sistem informasi karyawan itu juga saya sudah terapkan, sistem presensi, sistem penggajian semua sudah digitalisasi. Nah, di lembaga pendidikan seperti apa sih problemnya? Kalau kita bisa mengidentifikasi problem di lembaga masing-masing, kemudian memunculkan setidak-tidaknya gagasan, solusi, ya itu sudah satu langkah saya kira yang bisa kita dedikasikan untuk lembaga kita. Ya, satu langkah dedikasi untuk lembaga kita. Jadi ya kelihatanlah bahwa kita ini atau Bapak Ibu ini kuliah dua manajemen pendidikan. Ya, ada asarnya, ada asarnya. Ya, ya ada asarnya, ada bekasnya gitu. Meskipun sedikit, meskipun hanya semacam ini loh ide yang solutif untuk lembaga ini, lembaga kita ini ya, meskipun hanya sebatas. Syukur nanti ide itu bisa diwujudkan dalam sebuah produk digitalisasi. Contohnya tadi, Bapak Ibu bisa mengembangkan sistem presensi online. Bapak Ibu bisa mengembangkan sebuah aplikasi e-raport misalnya gitu ya. Bisa mengembangkan aplikasi kelas virtual misalnya. Itu saya pernah bikin semua itu. Pernah bikin tapi ya karena saya tidak di sekolah jadi tidak bisa mengatakan bahwa itu bagus atau tidak, itu berhasil atau tidak. Beda dengan Bapak Ibu nanti kalau punya ide, terus dikembangkan menjadi sebuah produk, lalu diimplementasikan di lembaganya, itu akan langsung rasa sekali bahwa ini bagus, ini tidak. Ya, itu pengantar saya yang cukup panjang, bisa dipahami dulu. Oke. Bisa Bapak. Ya. Iya, bisa. Jadi clue-nya saya 11, Bapak Ibu yang 12. Jadi jangan tanya saya tentang apa itu, gimana prosesnya gitu, saya nggak paham. Terus terang saya nggak akan bisa menjawab itu. Karena saya sudah ngaku di awal bahwa saya bukan expert di ICT. Ya. Tapi dengan keterbatasan ilmu kita yang 11-12, nah, kita harus meniatkan diri untuk mendedikasikan sesuatu. Itu aja sih ya, mendedikasikan sesuatu kepada lembaga kita. Ya, tapi kalau Pak Sugeng, Pak Topik, saya percaya sih itu nggak 12 itu di atas 20 kalau paling tidak. Salah Pak, itu salah. Jadi nanti yang ilmunya tinggi-tinggi jangan malu-malu untuk share di sini karena saya justru akan berterima kasih, saya akan dapat tambahan ilmu dari 11, saya mungkin bisa naik 11,5, lumayan alhamdulillah. Saya bisa mendekat-dekat kepada Bapak Ibu. Ya, saya akan share screen dulu untuk RPS kita. Ini sudah muncul? Sudah. Nah, di sini yang saya maksudkan tadi ya. Jadi kuliah kita ini saya harapkan nanti bentuknya ya mulai dari problem solving, kemudian Bapak Ibu akan menyusun atau mengembangkan sesuatu gitu menjadi sebuah proyek yang ya syukur bisa diwujudkan. Misalnya tadi ada yang sistem, ada yang mengusulkan di sini. Jika Anda menjadi figur kunci, jurnalis. Coba di bawah
Oh. Hmm. Ditutup filenya dulu, Pak. Kalau mau kembali. Kembali itu ya ini membuktikan bahwa saya 11 tadi ya. Di close filenya Pak aja. Untuk Hmm. Masih ada ya? Mungkin saya masih ya. Pak. Masih. Masih ada, masih. Saya kan buka form Google Form nih. Kemudian saya mau kembali, berarti saya close. Close Oke. yang itu yang nah, Ya, sudah nih ya. Nah, terus eh, yang saya tampilkan di sini materi ini bisalah dipelajari, bisa dipelajari di ini saya tampilkan ya, ada buku-buku rujukan, ini bisa dibaca kalau Bapak Ibu punya akses ke sini atau ada waktu untuk berkunjung ke perpustakaan, itu bisa baca buku ini. Atau kalau tidak ya googling itu juga bagian dari pemanfaatan digitalisasi, ya, digitalisasi informasi. Nah, ini ada banyak sebenarnya yang bisa kita pelajari, tetapi yang tadi misalnya gini, kalau saya belajar, kalau saya mengajar ceramah kepada Bapak Ibu tentang konsep digitalisasi dan transformasi digital gitu, ya kalau sekedar menampilkan share screen bisa saya bisa. Tapi kalau menjelaskan sampai detail kenapa itu bisa terjadi, saya nggak bisa. Kenapa kok? Misalnya saya ngetik 0 di keyboard, kemudian di layar itu tampil angka 0. Kemudian ketika saya close, saya pencet simpan atau save, kemudian besok saya buka lagi, oh ya nolnya masih di situ gitu. Kenapa itu terjadi? Saya nggak bisa. Nah, jadi Bapak Ibu kalau untuk yang ilmunya ICT ini nanti monggo untuk mencari literasi sendiri. Jadi yang tampil di sini inilah yang kira-kira dalam bayangan saya kemarin itu topik-topik yang bisa kita apa ya, bisa kita temukan masalahnya atau problemnya di lembaga kita masing-masing. Jadi misalnya gini, Bapak Ibu merasakan loh dengan anak-anak ini terutama yang SMP atau MTS dan aliyah ya. Bapak Ibu merasakan loh dengan anak-anak sekarang belajarnya lewat gadget. Itu perilaku mereka menjadi misalnya tidak sesuai harapan. Etikanya menjadi kurang baik. Akhlaknya berkurang, terjadi penurunan moralitas misalnya gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya masuk di sini, di peluang dan ancaman digitalisasi dalam dunia pendidikan. Nah, maksud saya, topik-topik ini kita gali itu melalui problem based learning tadi. Melalui Bapak Ibu melihat di dalam lembaga masing-masing itu ada apa dengan digitalisasi. Dari sana kita coba rumuskan tadi solusinya. Bapak Ibu menawarkan suatu ide solutif. Oh, kita kembangkan dengan cara ini. Oh, ancaman ini misalnya ancaman terhadap akhlak, terhadap adab anak-anak itu bisa kita atasi dengan cara ini. Syukur-syukur nanti kan ada yang ada nggak yang senang nulis di sini? Bu Roro. Bu Roro itu senang nulis. Sedang Pak. Bu Roro ya, misalnya Bu Roro ya, yang itu terus mencermati persoalan digitalisasi ini ya, dalam kaitannya dengan ancaman tadi, ancaman yang
menimbulkan dekadensi akhlak misalnya. Terus Bu Roro menganalisis ini lalu menuangkannya ke dalam sebuah artikel, ya. Artikel di dalamnya ada tawaran-tawaran solusi, kan keren ya. Ya, nanti artikelnya kita muat di jurnal, misalnya begitu. Itu yang saya maksud dengan kuliah kita akan problem based learning, kemudian ada outputnya. Outputnya itu bisa macam-macam. Nanti bisa sekedar tawaran solusi ide tadi yang nanti akan dipresentasikan di kelas. Bisa juga sudah sampai step yang lebih lanjut. Contohnya desain pengembangan sistem informasi akademik. Desain pengembangan sistem penerimaan siswa baru misalnya. Ya, saya kemarin sempat jadi kalau ya, kalau namanya digitalisasi itu ya itu ada digitalisasi, ada transformasi digital. Itu yang saya maksud step-step tadi. Bisa jadi misalnya tadi Bapak Ibu sudah menggunakan atau sudah menerapkan digitalisasi dengan misalnya ngasih tugas lewat WA, itu kan sudah digitalisasi. Tapi Bapak Ibu mikirkan tadi yang saya cerita, sebenarnya lebih bagus ya kalau ngasih tugas, kemudian siswa-siswanya ngerjakan, itu nilainya langsung terinput secara otomatis di rapor, sehingga nggak perlu lagi ngetik-ngetik manual, langsung otomatis di print keluar rapornya. Itu namanya transformasi digital. Itu dia sudah selevel lagi lebih tinggi. Ya. Di dalam rapor itu sudah ada data mengenai keterlambatan, mengenai izin tidak masuk, data mengenai perilaku anak. Ya kemarin ya. Kalau di K13 itu ada KI 1-nya, KI 2-nya gitu. Kalau di Kurmer ya nanti ada data-data mengenai catatan siswa terkait proyek P5-nya gitu. Wah, terintegrasi di situ dari satu alat kan keren banget. Contoh saja itu. Contoh dari penerapan digitalisasi yang sudah transformatif tadi. Nah, sebenarnya digitalisasi ini kan awalnya memang munculnya dari dunia bisnis ya. Seperti yang saya kerjakan itu kan memang ya kalau dunia bisnis harus. Dunia bisnis itu kalau nggak pakai digitalisasi itu sangat tidak efisien. Padahal dunia bisnis yang dicari itu kan keuntungan. Kalau nggak untung ya nggak usah bisnis gitu kan. Nah, keuntungan diperoleh dari mana? Yang pertama dari produktivitas, yang kedua dari efisiensi. Pasti gitu selalu. Nah, digitalisasi itu meningkatkan produktivitas sekaligus efisiensi. Makanya itu menjadi kebutuhan yang pokok di dalam dunia bisnis. Nah, lambat laun dunia pendidikan ini yang Bapak Ibu berkecimpung itu mengadopsilah juga digitalisasi pendidikan. Nah, ini kan mata kuliah kita pendidikan, bukan pembelajaran. Digitalisasi pendidikan, bukan digitalisasi pembelajaran. Artinya gini, cakupannya itu lebih luas dari pembelajaran. Ya memang pembelajaran itu termasuk dalam pendidikan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu misalnya ketika menganalisis di lembaganya masing-masing menemukan, sepertinya perlu ada digitalisasi pembelajaran. Ya bagus juga, itu bagian dari mata kuliah ini. Tapi tidak hanya itu. Digitalisasi pendidikan itu mencakup
semua yang ada dalam ruang lingkup pendidikan. Ya, pendidikan persekolahan berarti kan manajemen sekolah itu mencakup mesti ada manajemen SDM, ada manajemen kesiswaan, ada manajemen kurikulum, ada manajemen sarana prasarana dan seterusnya. Itulah yang menjadi ruang lingkup mata kuliah kita. Makanya tadi di dalam eh, eh, saya buka yang tadi ya. Nah ini di dalam pilihan jawaban itu kan di sini ada banyak nih, sistem informasi SDM, ada sistem manajemen keuangan, itu misalnya pelaporan bos dan sebagainya, termasuk ya di pendidikan ya. Ada sistem informasi akademik, jadi termasuk kayak nilai raport, penugasan dan sebagainya maksudnya. Sistem manajemen kesiswaan ini ada rekrutmen, ada mungkin pembinaan, apa namanya, pengembangan minat bakat dan sebagainya. Itu bisa juga digitalisasi ya. Lalu ada pembelajaran online, itu berarti pembelajaran digitalisasi pembelajaran. Ini semuanya nih, semuanya tercakup di dalam ruang lingkup mata kuliah kita. Sehingga maksud saya kenapa saya jelaskan ini, supaya nanti ketika Bapak Ibu mengidentifikasi masalah di dalam lembaga masing-masing, masalah atau problem yang bisa dipecahkan dengan solusi digitalisasi, itu kira-kira ruang lingkupnya inilah ya, nanti bisa ditambahkan. Wah, ini ada ada apa ini? Keuangan dan SDM perlu segera ada perangkatnya. Maksudnya perangkatnya problem mungkin di perangkatnya. Ada jaringan internet belum stabil. Penyediaan sarana alat untuk mendukung proses digital. Wah, ini Bapak Ibu dari 15 jawaban ini sudah sepertinya sudah punya bayangan masing-masing ini. Nah, kira-kira gini, kira-kira misalnya di pertemuan berikutnya, apakah besok atau minggu depan, itu kita akan sharing tentang persoalan-persoalan di lembaga masing-masing. Itu Bapak Ibu sharingnya mau ngobrol saja atau sebaiknya pakai PowerPoint? Kita nggak ada masalah, nggak ada. PowerPoint atau diskusi. Curahan gagasan saja, Pak. Curah gagasan. Lebih Curhat. kami lebih Curhat enak. saja. Jadi nggak perlu ada PowerPoint gitu ya? Enggak Iya, apa-apa. dari hati ke Semua, hati, semua Pak. kan sudah bisa buat PowerPoint, curahan saja, Pak. Oke, curhat saja nanti. Tapi curhatnya kita kasih guidance ya supaya tidak ya tidak kemana-mana gitu. Mambrah-mambrah, betul. Guidance-nya itu yang pertama yang Bapak Ibu nanti obrolkan adalah masalah aktual. Ya, masalah aktual yang ada di lembaga masing-masing. Artinya memang nggak dibuat-buat gitu ya. Tapi tetap terkait dengan digitalisasi kan temanya, Pak? Ya, betul. Nah, ini yang kedua. Yang kedua, masalah itu Bapak Ibu apa ya? Bayangkan ini sepertinya akan kalau disolusikan dengan digitalisasi. Lalu itu kan nanti kita akan namanya brainstorming ya di dalam kelas kita. Bisa Bapak Ibu yang mencetuskan solusinya atau Bapak Ibu hanya melemparkan masalah ke forum. Forum lah nanti akan membantu untuk ini sebaiknya kayaknya begini di tempat saya
sudah lebih bagus kalau untuk yang itu gini misalnya. Itu ya. Formatnya kayak gitu ya. Atau gimana kira-kira nanti? Boleh begitu. Saya menyampaikan pendapat boleh Pak dosen? Wah, silakan. Ya, menurut saya sedikit banyak rata-rata teman-teman kita ya tetap digitalisasi telah dilakukan lah, saya pikir lah, minimal RDM, raport digital madrasah itu kan sudah ada digitalnya itu kan. Nah, paling tidak mungkin kita menceritakan proses digitalisasi di madrasah atau sekolah kita masing-masing, buat kita minimal bisa menjadi sebuah inspirasi bagi kita. Oh, di sana sudah begini, di sini belum. Atau mungkin teman menemukan sebuah permasalahan begini, mungkin salah satu teman di antara kita dari 20 mahasiswa mungkin juga bisa mencarikan solusi. Oh, ini di madrasah kami sudah begini, mencoba begini, servernya ini, layanannya begini. Ini mungkin semacam itu bisa lebih kemanfaatannya itu. Atau mungkin bisa kita mengadopsi karena salah satu mahasiswa itu kan ada dari pemerintahan, Pak Kades itu barangkali mungkin salah satu digitalisasi di sana mungkin bisa kita adopsi juga dalam madrasah atau lembaga pendidikan kita masing-masing sehingga nanti apa warna digitalisasi di madrasah, sekolah atau lembaga pendidikan kita masing-masing di sini menjadi sebuah warna dalam kelas kita yang mana mungkin saya pikir tetap ada nilai manfaat. Oh, di sana ada, di sini belum. Bagaimana manfaatnya, bagaimana kendalinya itu bisa kita adopsi bersama. Begitu Pak Dokter. Oke. Berarti kalau seperti itu murni curhat ya, makanya bukan curhat ya, curah gagasan itu. Curah gagasan saja Pak. Artinya yang penting menceritakan digitalisasi tempat saya seperti ini, gitu ya. Tidak harus problemnya yang diangkat, gitu kan? Dokter, Ya. ini digitalisasi di lembaga pemerintahan desa ini di desa saya sudah mulai berlaku. Semuanya sudah praktis. Jadi tidak seperti sebelumnya. Memang benar ini peralihan ya. Peralihan dari cetak, media cetak atau video ataupun yang lain menjadi digital itu manfaatnya luar biasa. Tadi ada madorot, ada manfaat dan ada apa lawannya manfaat apa namanya? Mudorot. Iya, madorot itu saya rasakan untuk di dunia tenaga kerja. Ini kan digital itu hanya di tenaga-tenaga ahli, di tenaga instansi birokrasi ataupun di lembaga pendidikan. Ini memang akan praktis sekali. Semisal saya kepala desa memiliki 10 perangkat, itu bisa diringkas menjadi 3 saja cukup Pak dengan adanya digitalisasi. Begitu pula di lembaga-lembaga dinas-dinas yang lain. Ini akan merampingkan tenaga. Nah, ini yang dikhawatirkan madorotnya semakin banyak penduduk gitu ya. Tapi tenaga yang diperlukan itu menjadi sedikit gitu. Ini saya senang sih dengan seperti ini, gampang langsung semuanya muncul gitu loh ya. Nah, ini saya mempertanyakan sama Pak Dokter ini, antisipasi. Saya kupnya luas ke sana aja. Antisipasi untuk menghalau tenaga-tenaga pengangguran ini, apakah mau dijadikan tenaga geladek atau tenaga-tenaga yang katakanlah bukan tenaga pikir akhirnya kayak gitu atau bagaimana ini? Ini akibat sih ya, akibat digitalisasi bagi kita sangat manfaat, tapi bagi orang lain akan menjadikan bumerang gitu. Ngeten Pak Dokter. Yang curhat Pak Kades. Ya, bagus itu. Itu juga salah satu masalah yang tadi saya obrolkan ya, bahwa ternyata digitalisasi itu menimbulkan ancaman. Kalau tadi saya baru ngobrol ancaman tentang akhlak ya, dekadensi akhlak atau inhilalu akhlaki. Tapi ini ada lagi, ancamannya digitalisasi, komputerisasi, otomatisasi itu ternyata meningkatnya jumlah pengangguran. Karena dulu untuk mengerjakan satu pekerjaan
satu proyek itu butuh 10 orang, gara-gara ada komputer sekarang 1 orang cukup, yang 9 itu kemana kan gitu kan, 9 kan. Nah, itu yang saya kira nanti butuh kita diskusikan bareng-bareng. Yang saya berharap sih, kalau saya berharap tidak harus ya, saya berharap dari diskusi ini muncul produk apa gitu, apakah produknya nanti, ada yang nulis artikel, mungkin dari curah gagasan ini terus kemudian yang terinspirasi untuk nulis buku gitu, atau mengembangkan suatu produk, atau akhirnya muncul ide untuk memberikan seminar atau pelatihan kepada anak-anak muda supaya tidak jadi pengangguran di era digital. Itu mungkin juga sangat bisa terjadi ya. Jadi saya kira apa yang sekilas tadi diturunkan Pak Damari ya. Di sini Lenovo soalnya ini terlihat ya. Nah itu bagian dari yang akan kita diskusikan pada momen-momen curah gagasan kita. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bikin sepakat untuk tidak perlu bikin PowerPoint, gitu ya? Nggih. Oke. Ya, saya memang juga tidak mementingkan PowerPoint-nya. Yang penting nanti diskusinya Bapak Ibu menceritakan di lembaga masing-masing. Nanti langsung guyu. Ya, satu sama lain akan dapat insight. Saya Oke. Begitu cukup? Yes, ya, Pak. Nah, terus kita akan mulai curhat kita kapan? Yes. Besok. Curhat sih mulai sekarang juga bisa, Pak. Tadi Pak Kades juga sudah curhat. Oh iya, itu curcol kalau itu bukan curhat itu. Curcol, ya. Katanya beda antara curhat sama curcol. Jujurlah padaku. Macam hari. Ya, tapi begini Bapak Ibu, curhatnya nanti. Ya, curhatnya nanti itu. Kita mendengarkan dokter dulu, nanti kita tinggal siap-siap curhat. Ya, nah curhatnya nanti itu bagusnya ya, ini bagusnya karena kita tadi problem based learning itu ya memang panjenengan harus mengidentifikasi suatu masalah ya, identifikasi itu panjenengan meskipun tawaran solusi itu belum konkret, baru sebatas gagasan. Sudah curhat, ya. Tempat saya sudah menerapkan ini, tapi ada loh yang seharusnya didigitalisasi, tetapi belum, gitu. Ada kayak gitunya nanti curhatnya. Jangan cuma cerita gitu, jangan. Itu namanya bukan problem based learning. Oke? Ya, mau curhat mulai sekarang atau mulai besok? Saya ngikut ini. Besok bisa jam 9. Kita mulai jam berapa besok? Sekarang Asik lah. Sore. Jam 9 apa jam 8? Bisa? Jam 8, Pak. Biar kamunya asik. Jam 8. Jam 9. Jam 8 kemudian. Nah. Iya, ada turun. Dosen saja Pak, ngikuti saja, nanti kalau kita ditanya jamnya beda-beda itu banyak sekali. Oh iya. Kalau ikut saya berarti besok kita mulai 8:30. Oke, siap. Ya. Nah, 9 kita targetkan sebelum zuhur sudah selesai. 12. Ya, oke. 12 lah. Ya. Terus pertemuan berikutnya ya kita melihat pertemuan besok. Karena targetnya kan setiap mahasiswa ini akan ada akan menampilkan suatu masalah, akan menawarkan gagasan.
Itu target output dari perkuliahan kita. Jadi kalau target itu tercapai besok tercapai semua ya berarti kuliah kita sudah selesai kan gitu. Tapi mosok Seperti itu sehari aja, selesai Pak. kan Sekjen Jadi Muslimat cocok Bu aja. Mudina seneng banget gue. Saya sih yes saja. Wih. Saya sama Bu Fitri sama Pak Karim sama Pak masalahnya. Yang maju Bu telur. Roro sama siapa? Kan satu sekolah. Saya nggak punya masalah lah. Saya nggak punya masalah. Oh, sus. Selamat Opo ya datang iya. Bu Opo Muslimat. itu masalah. Selamat datang. Ini Dari kuliah tadi istimewa. nyimak loh. Dari tadi aku Iya. nyimak. Oke. Ini kuliah istimewa kalau ada Serius jenengan banget. ini. Saya lagi nggak pingin serius hari inilah. Oh, sus. Luput. Kali itu ribet ya, sibuk banget. Pak Dokter, Hebat, apalagi ini bundanya Nyai Mudia, bunda Nyai Rela, woi masya Allah, teladan Cantik dan jelita, berdebat. Mas Lukman karaoke. Ya, Butun Habibah ini ya orang muda. Ya bolehlah ya. Oh, kalau ada bunda rame. Ini masih ada Pak dosen ini, jangan terlalu lepas. Maaf, Pak dosen dia itu baik rangkum apa? hati. Pak dosen baik hati mendengarkan. Bu Roro ini rampung atau belum? Halo. Halo. Bagus tuh kelas Ada rame Pak itu. dosen ya, ya lanjut diskusinya. Komunikatif ya Pak dosen ya, ini komunikatif sekali ya. Silakan Pak dosen lanjut. Cuma saya berpikirnya seperti ini Pak dosen. Mana? Adanya digital, ya ini kayaknya madorotnya itu tergantung pada yang megang alat. Jadi perlu adanya server. Kalau servernya seperti Pak dosen, Pak Taufik, kayaknya mah nggak masalah, nggak problem. Tapi kalau nanti yang jadi server Kalau itu- servernya Butun Habibah itu yang jadi masalah. Ya, teorinya banyak yang Nah iya kalau yang jadi server itu mana dari Israel, aduh nanti bahaya ini. Waduh, luar biasa ini. Pak Dokter, Maka harus dipersiapkan perangkat yang benar-benar bisa menetralisir digitalisasi radikalisme, digitalisasi yang benar-benar nantinya anak-anak ini tidak menjadi mindset pendidikannya itu tidak malas seperti itu. lapor ke Kominfo besok biar ada server dari Kominfo. Kayaknya Pak dosennya kayaknya kan temennya Kominfo ya. Tahu betul. Kok kamu tahu sih? Dia tahu. Tahu dong. Iya, kan temennya Pak Menteri itu, Pak dosen kan temennya Pak Menteri. Ya, apa Mbak Tun? Oke, Halo, ada Pak Dokter. siapa Halo. tadi yang mau menyampaikan sesuatu? Saya Pak Dokter. Ya, monggo Pak Sauki. Ya. Ini waktu kita kuliah itu kan belum menggunakan digitalisasi ya. Ya. Artinya keilmuan kita benar-benar masuk ke dalam otak lah bagi saya gitu. Artinya kita bisa ngomong dengan keilmuannya tanpa di hadapan buku gitu. Iya, tanpa di hadapan buku, entah itu berupa pidato, ceramah atau ngisi sebagai narasumber gitu. Artinya tanpa di hadapan proyektor, tanpa di hadapan laptop. Ini menjadikan orang-orang seperti panjenengan mungkin, Pak Dokter. Itu karena orang-orang dulu gitu. Dengan penuh hafalan, menggunakan buku dan lain sebagainya. Tapi setelah digitalisasi ini mempermudah kita. Videonya, masukin videonya biar digital. Biar digital videonya dibuka. Ini sudah dibuka toh? Ini sudah dibuka Biar kok. digital. Kok udah buka ya? Gelap, layarnya masih gelap. Oh
Kok masih gelap? Saya udah pindah di balai desa tadi berisik di rumah. Kamera Pak. Ya, kameranya terbuka. Belum. Ya sudah, daripada kelamaan saya sambung lanjut dulu ya. Iya. Sudah bisa. Jadi belajarnya saya dengan Pak Jamhari Bulela itu dulu kan fokus karena menggunakan buku gitu loh ya, bersama pendampingan dosen itu. Sekarang dengan adanya digitalisasi ini manfaat bagi kita lebih mudah. Itu manfaatnya lebih mempermudah gitu loh. Tapi lebih membuat malas menurut saya. Jadi ketika saya dijadikan narasumber cukup membawa laptop, kemudian siapkan proyektor, saya menjelaskan bla 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 seolah-olah saya tidak hafal, asal tahu kerangkanya enak, enjoy, bisa bicara berapa jam pun kayak gitu toh. Tapi ketika saya dulu belajar tanpa digital, saya harus merangkai rangkaian kerangka apa yang akan dibahas, kemudian juga harus menguasai ilmu benar-benar secara matang gitu loh. Iya, ini beruntung sih bagi kita masa dulu gitu loh. Ketika menghadapi bertemu dengan digitalisasi lebih mempermudah. Akan tetapi saya kira kualitas kita masa lampau dengan sekarang keilmuannya lebih hebat, lebih berkah masa dulu menurut saya. Ini manfaat daripada digitalisasi ini Pak dosen. Betul saya rasakan iya. Saya mau ngomong saja Pak Soki besok membahas tentang ini di Al-Irsyad membahas tentang apa ya kemarin saya suruh ngisi di Al-Irsyad. Lah itu mudah kan. Saya tinggal di saja bawa laptop, saya bikin kerangka panjang. Dulu saya ketika suruh mengisi acara apa di mahasiswa ataupun apa harus menguasai materi betul gitu loh. Karena tanpa ada laptop kan kayak gitu. Nah ini saya kira saya lagi mempertimbangkan tentang digitalisasi ini ada sisi baik dan tidaknya. Bagi orang tempo dulu lebih baik, lebih matang, lebih terstruktur. Bagi anak sekarang mungkin keilmuannya kurang dalam menurut saya. Karena semuanya serba digital gitu. Kalau kita punya perpustakaan sampai membusuk buku-bukunya, itu Mas Jamari mesti lebih banyak gitu, ketua diskusi itu. Itu saya kira tetap lebih berkah dibandingkan sekarang menurut saya gitu loh. Barangkali itu Pak Dokter. Pak. Ya, Bu Roro. Iya, sebentar ya. Kalau ngomong masalah digitalisasi pendidikan ya, itu sebenarnya intinya ada di anggaran gitu ya, di anggaran sarprasnya gitu. Ada nggak mengalokasikan nggak ke situ? Kemudian leader, yang kedua leader, pasti leadernya itu dia memang berwawasan IT apa enggak gitu. Dia karena leader ini kepala-kepala sekolah ini yang mempunyai peran penting untuk mengalokasikan sekolah ini mau dibawa kemana sih gitu kan. Jadi apakah ada kepala yang memang pengennya bangun terus gitu ya, sekolahan fisik ya gitu ya, fisik yang berupa bangunan gitu ya. Tapi ada juga yang memang berwawasan yang digital itu ya ke pemenuhan sarpras IT-nya yang dikuatkan seperti itu. Nah, ya cukup beruntung ya kalau kita misalnya memiliki kepala sekolah seperti Pak Taufik gitu kan, yang wawasan IT-nya bagus gitu kan. Nanti di setiap kelas ada itu layarnya, itu kan bagus tuh. Jadi wifi-nya banyak gitu ya. Jadi bisa menciptakan sebuah pembelajaran yang enak, kondusif bagi semua guru gitu. Problemnya itu sebenarnya yaitu di leader. Kalau leadernya nggak punya wawasan ke sana, nggak semua seperti Pak Taufik semua ya. Kalau ada kepala yang bahkan saking sibuknya malah nggak ngerti apa itu kurmer, apa itu kayak gitu kan. Sudah harus dijalankan malah belum tahu sama sekali atau nggak ngerti intinya apa kan, repot juga seperti itu. Itu sih Pak, udah cuman pengen ngomong gitu Dok, curhat. Iya. Oke. Iya. Terima kasih untuk curhatnya Bu Roro dan Pak Sofi tadi ya. Nambah sedikit Pak.
Ya, monggo Pak. Mungkin yang disampaikan Pak Sauk itu bahwa dulu lebih pandai-pandai, sekarang kalah, walaupun sekarang digital itu dari sisi keilmuan, di mana mereka orang-orang dulu itu Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina itu bisa bikin buku sedemikian banyak, tapi mereka tidak tahu digitalisasi. Dengan kemampuan mereka sehingga mereka dikatakan lebih pandai. Tapi menurut saya bukan kapasitas kita untuk membanding-bandingkan. Menurut saya orang-orang dulu, Imam Syafi'i dengan bukunya, Imam Bukhari, Riwayat Hadis, Ibnu Abbas dan sebagainya, termasuk ulama yang bukan di bidang agama, ya, itu sudah sangat digital menurut saya, dengan buku yang tingginya seberapa, ya. Imam Durori kok. Sudah sangat digital, meskipun mereka tidak tahu yang namanya teknologi informasi seperti sekarang ini. Yang bisa diakses semua orang. Diharapkan bisa memecahkan solusi, malah ternyata bisa bagian dari masalah. Mestinya memecahkan masalah jadi masalah. Contohnya digitalisasi absen itu kan mempermudah. Malah kita harus cari ke titik tiloknya. Ini kan namanya sudah digital tapi malah mempersulit, bukan mempermudah malah mempersulit gitu. Ini salah satu absen di Kemenang itu kayak gitu. Jadi kalau nggak datang ke KUA ya tidak datang kayak gitu. Padahal untuk ke KUA itu harus muter lebih 2 kiloan lagi. Nanti pulang begitu. Jujur. Digitalisasi yang membuat sulit. Terus kemudian perlu kos yang tinggi karena seluruh komponen, apalagi siswa itu juga latar belakangnya berbeda-beda. Yang bisa kita beli mereka belum tentu bisa. Sudah diwakili. Kira-kira seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Pak. Ya. Lagi Pak. Untuk era digitalisasi memang yang sangat ini adalah penurunan termasuk dekadensi moral atau dekadensi akhlak. Ya karena mereka itu beranggapan bahwa yang pintar di digital itu adalah orang yang hebat. Padahal itu juga banyak sekali kekurangan. Seumpama kan ada sebuah lembaga yang mengangkat seorang kepala itu memang karena beliau itu pendidikannya pada tahun yang lebih dulu karena digitalisasi belum ada kekurangannya di situ. Tetapi kompetensi kepala kan di situ banyak yang yang beliau itu punyai. Tapi intinya itu sebuah lembaga tidak harus kepalanya itu, karena menurut saya itu tadi kan Bu Syarifah menyampaikan, maka yang dikhawatirkan itu penurunan etika atau penurunan akhlak. Jadi mbok sampai kebablasan beranggapan bahwa orang yang tidak mampu itu mbok sampai menurut saya sih tetap itu bagus. Apalagi yang penting mungkin di sebuah lembaga biar kayaknya Bu Syarifah itu mengalami sih kepalanya, tapi mungkin ini ada pendekatan kemudian mengkomunikasikan dengan baik, insya Allah dia paham ya, dengan etika yang bagus, mengkomunikasikan dengan baik, insya Allah. Karena kadang-kadang kan ada seorang kepala sekolah yang kiai hafal Al-Quran, di masyarakat itu dipilih menjadi seorang kepala itu karena kepercayaan akuntabilitas masyarakat kepada beliau itu yang menjadikan beliau diangkat menjadi seorang kepala, sehingga tetap walaupun secara keilmuan tentang digitalisasi itu masih kurang, tapi beliau itu mengalami kepercayaan yang luar biasa dari masyarakat. Ini kok saya habis ya. Bukan. Maaf Ibu, bukan di sekolahku itu ya. Aku ceritanya maaf. Oh iya. Iya. Ya, jadi nanti mungkin ya bagi mute itu Bu Budia, mute, bermute.
Dibuka dulu, Bu. Dilanjutin. Enggak, bukan. Aku bukan. Aku nggak cerita loh tadi loh. Nggak cerita di sekolahku gitu. Oke, Enggak oke. ya. Hmm. Kan. Itu termute, Bu. Bisa Ini Bu Mudia dibuka dulu. Kemudian digitalisasi dulu. Iya, iya, iya. Udah ini. Di sekolah kadang ketika guru itu cara pembelajaran, nah ini semua masa cara pembelajaran dulu kan memang kadang ada guru-guru yang harus menyelesaikan pembelajaran dengan anak, tapi juga terbebani dengan karena ada yang diberlakukannya digitalisasi ini, kadang jadi mengurangi pembelajaran terhadap anak apa ya. Tapi insya Allah semuanya bagus. Kalau dilihat dari dampak positifnya itu juga bisa ketika pembelajaran tidak harus ibu guru berhadapan langsung, tapi bisa diberlakukan secara daring. Itu kemanfaatannya ketika kita mengalami dunia digitalisasi. Ya juga ibu-ibu guru bisa mengerjakan pekerjaan sekolah bisa dibawa ke rumah, itu juga termasuk manfaatnya saja Pak yang saya sampaikan. Oke, baik. Maaf, Pak, sebentar Pak. Saya butuh klarifikasi dulu. Iya, saya klarifikasi ya. Jadi saya minta maaf sekali kalau tadi ketika saya cerita itu saya tidak menyinggung-nyinggung nama sekolah saya dan itu bukan kasus di sekolah saya. Iya, jadi maaf nih. Karena apa? Karena saya kan kemarin habis pertemuan di Surabaya itu yang ya, maaf ya. Jadi itu memang ada di beberapa titik di beberapa provinsi itu yang seperti itu gitu. Jadi apalagi yang di daerah-daerah timur kayak gitu ya, di daerah-daerah NTB kayak gitu-gitu, itu banyak sekali yang mengalami kasus seperti itu. Begitu. Begitu Ibu, maaf. Ya. Bisa ripat jadi tebal, ya apa-apa. Oke, Pak Ibu. Ya. Jadi gini, besok kita kuliah kan 8:30 ya. Kita akan mulainya nanti urut absen aja berarti ya, modelnya ya. Oke. Kan? Berarti besok dimulai dari Mas Nuh Hidayah, lalu ke Bu Sarifah gitu kan, lalu lanjut ke Pak Jamhari, kalau masih cukup nanti ke Bu Siti Badinah dan seterusnya gitu ya. Seurut absen, urut presensi ya. Siap. Kemudian yang kedua, kita curah gagasan. Gimana Mas Nuh? Oke Pak, nyuwun ngapunten sebelumnya. Ya. Besok saya ya ini apa ada acara hormat akad nikah. Kebetulan suruh MC jadi mungkin barangkali nanti belum. Gitu. Ya, oke. Ya nomor 2 lah. Ya, berarti Bu Roro Sarifah yang duluan ya. Jadi ininya gini, kita curah gagasan itu apa ya? Konteksnya adalah akademik ya, konteksnya. Siap. Jadi silakan berbicara secara akademis untuk misalnya menceritakan problem-problem yang ada. Nah, sorry, jangan problem dulu. Menceritakan kegiatan digitalisasi yang sudah dilaksanakan di lembaga masing-masing itu diangkat, oke. Tetapi sebagai seorang akademisi, kita punya kewajiban, punya tanggung jawab moral untuk apa ya? Misalnya ada yang kurang, ya kita harus berani mengatakan kurang, tetapi, nah ini tetapi balutannya adalah balutan akademik, ya, balutan akademik. Jadi kita ngomongnya akademis besok, tidak ngomong secara emosional tidak. Bahwa nanti ada yang kepleset terbawa emosi itu, aku gemes banget kalau misalnya TUku misalnya gitu ya, itu namanya curcol ya. Curahan hati colongan ya toh. Tapi kita nggak bermaksud untuk seperti itu ya. Jadi
Karena problem based learning tadi itu, saya berharap kita punya misi untuk mengimprove atau meningkatkan performa dari digitalisasi yang sudah ada di lembaga masing-masing. Oh, masih tempatku sudah ada perpustakaan digital. Tadi ada contoh ya, tapi itu menimbulkan problem berikutnya demikian. Oh, di lembagaku sudah loh semua anak malah belajarnya harus pakai gadget misalnya. Tapi itu menimbulkan dampak demikian. Itu kan kita mengidentifikasi problem-problem namanya. Ya, jadi digitalisasinya silakan diceritakan, itu akan menginspirasi teman-teman yang lain. Tapi problemnya juga silakan diceritakan sambil Bapak Ibu menggali ide untuk problem ini kayaknya bisa loh diatasi dengan cara demikian. Jadi ada 3 poin ya, tolong dicatat. Yang pertama adalah menceritakan tentang digitalisasinya di lembaga masing-masing. Tentu itu plus-plusnya diceritakan. Yang kedua, menyampaikan apakah itu bentuknya kendala, apakah bentuknya adalah ancaman tadi, misalnya ada ancaman pengangguran, ada ancaman moral, itu silakan disampaikan yang kedua ini. Yang ketiga, silakan sampaikan ide gagasan panjenengan sebagai solusi atas yang nomor 2 tadi. Jelas ya, clear ya? Ulangi. Belum. Oke, saya ulangi. Sebenarnya nggak ada siaran ulang sebenarnya. Live streaming, nggak ada recording. Ya. Yang pertama, besok itu ketika kita brainstorming ya, sampaikan yang pertama, digitalisasi yang sudah dijalankan di lembaga masing-masing. Oke, jelas? Yes. Sampaikan, oh di tempatku sudah ada presensi online, sudah ada pembelajaran online, sudah apa namanya, tadi ada rapor digital madrasah. Oh, nggak apa-apa ceritakan. Ya, itu dari yang nomor 1. Yang kedua, jelaskan kendala-kendala. Ya, yang nomor 2 sudah, nomor 1-nya sudah. Ya. Oke. Yang nomor 2 sampaikan tentang problem yang muncul dari digitalisasi nomor 1 tadi. Problemnya itu bisa berupa kendala-kendala. Bisa juga berupa ancaman-ancaman. Ancaman itu contohnya yang Pak Jamhari tadi sampaikan, ya, meningkatnya angka pengangguran itu ancaman ya. Terus tadi yang Bu Mutia juga sampaikan, misalnya kemerosotan akhlak, itu juga ancaman-ancaman dari digitalisasi. Itu yang nomor 2 ya. Oke, clear? Lalu yang nomor 3, poin ketiga, sampaikan gagasan panjenengan untuk mensolusikan yang nomor 2 ini. Sampaikan gagasan panjenengan untuk mensolusikan yang nomor 2 ini tadi. Nomor 2 tadi isinya kendala atau ancaman ya, yang saya sebut sebagai problem tadi. Nomor 3-nya adalah solusinya apa. Sampaikan, nanti kita akan diskusi di situ. Mungkin yang Anda pikirkan sebagai ancaman atau kendala di tempat lain, tempat rekan yang lain itu sudah teratasi kan, yang sudah mengatasi itu bisa bercurah pendapat di situ. Oke, jelas? Hebat ini. Salam. Hebat nih. Aku jelas ya? Besok dimulai dari urut resensi. 8:30 kita mulai dari. Berarti dari daftar yang ini ya Pak, yang daftar mahasiswa itu ya, yang itu ya, berarti sesuai nomor urut nomor induk mahasiswa ya. Betul sekali. Ini hasil Asngari itu nggak aktif ya? Sudah tidak Hasil Mas aktif. Ari sudah, iya Pak, sudah nggak ada aktifnya keluar. Berarti cuma Terakhir semester 1. 20. Oke, saya kopikan saja ya, Tom. Terus saya taruh di grup tadi gitu ya. Oke.
Ya, itu urutannya nanti akan seperti itu. Ya, karena Mas Ketum besok nggak bisa, berarti mulai dari nomor 2. Iya, dari saya, Pak. Ya. Saya usahakan dulu nggih, Pak. Ya. Oh. Iya, Mas Nu kan absen 1, kan bisa terus habis tampil terus pergi hal. Siap, insya Allah, tapi lihat kondisi besok Ibu. Mas Nu jam berapa acaranya? Pagi, Pak. Jam 8-an kayaknya. Oh, ya nggak bisa. Jadi MC aja dulu ya, mana rong atau sewu. Jangan jadi MC, yang nikah saja lah itu Bang. Iya, saya pikir pasti mau ijab kabul sendiri ya. Penghulu. Ampun ngapunten. Aduh, tadi keceplosan sih ya. 200.000. Anu ya, MC yang di Bunda Puro ya. Enggak, no. Itu teman-teman santri, jadi paginya yang minta jadi nggak bisa menolak saya. Oh iya. Siap nikahan juga ya Pak No. Ibu Roro, kita ini Pak. Iya. Di mana Ibu Roro? Bareng sama Bu Badia. Alhamdulillah. Baru selesai, maaf. Baru selesai. Selamat menikmati tilak. Oke. Sudah cukup jelas ya untuk besok ya? Cukup Bapak. Oke, kita bisa akhiri kuliah kita sore ini. Terima kasih. Ada yang kurang nggak ya dengan hari ini? Cukup Pak, saya pikir untuk persiapan besok. Oke. Iya Pak. Besok insya Allah kita mulai tanggal 9 selesai sebelum zuhur. Kemudian perkuliahan berikutnya kita akan melihat kuliah besok seperti apa. Oke? Oke, siap. Nah, kita tutup kuliah kita dengan membaca hamdalah dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dosen. Terima kasih. Terima kasih. Pak No. Hadir Pak. Ya itu yang untuk link ngirimnya Bu Atim itu kok nggak bisa ya Pak No? Ya, nggih, leres dereng saged. Main kalau jape nggih. Nggih. Saya juga belum bisa ngirim. Sama Pak, belum dipublish itu sih. Anu masih bersifat individu, belum dipublish kayaknya pada pembuatan sprint setnya itu. Linknya itu pas editornya itu tidak dieditor, jadi hanya yang punya apa itu email itu linknya saja yang bisa. Iya, makanya belum dipublish itu, berarti belum Berarti hanya. Pak Sugeng sama Pak Taufik yang harus ngajarin Bu Atim itu.